Jokowi ini di penghujung masa jabatannya ini yang bentar lagi tinggal menunggu bulan ya. Itu bukannya tobat nasuha, malah makin keblinger aja kebijakannya. Ini lagi-lagi kebijakan kayak begini. Ini sama sekali kita dengan pemerintah ini aku Buruh itu cuma adu otot aja. Karena kalau seperti begini, udah keluar PP-nya, terus mau dibicarakan apa lagi? Harusnya sebelum membuat peraturan Perpres kita bicara dulu. Nah, besok rencananya kan buruh akan demo besar-besaran. Pasti nanti basernya orang KSP, misalnya orang istana bilang, harusnya buruh dialog dong. Lah, sebelum Anda bikin undang-undang itu dialog dulu, baru bikin. Ini kan kita nggak diajak omong, bikin dibolak-balik. Memang ini karena mungkin presidennya ijazahnya palsu kali, nggak berijazah. Jadi memang menterinya, pejabat-pejabat dekat-dekat Jokowi itu dibikin bodoh semua, dibikin goblok semua, gitu loh. Dibikin bodoh kayak Basuki orang pintar dibikin bodoh. Ditanya, contoh kemarin ditanya, lah terus, Iya. oke, Tapera taruh kata jalan. Nah terus gimana dengan buruh yang sudah punya rumah, buruh yang sedang menjalankan apalagi ini mencicil KPR, rumahnya tiap KPR. bulan, udah jalan KPR-nya, ya terus lah kok itu nggak diatur, jadi orang udah bayar suruh nabung juga. Ini kan tabungan ini kan supaya buruh punya rumah. Lah kalau orang udah punya rumah untuk apa gua nabung? Mending gua fokus buat bayar cicilan rumah, cicilan motor, biaya anak sekolah. Kan memang ini Jokowi ini presiden tolol, ini menggoblok, memang bajingan banget benar, asli jahat sama rakyat, asli jahat. Nah kedua, ini memang cuma apa ya, trik-trik buat ngumpul-ngumpulin data. Nah kalau misalnya Mas Hardi umur misalnya 30, iur dari sekarang, itu nanti diterima, itu ketika umurnya 58 tahun. Berarti 28 tahun yang akan datang. Tidak bisa, jadi masuk aja terus. Enggak ada bilang buat apa biasanya tiba-tiba kita mau DP uang muka dikeluarin tengah jalan, enggak ada. Pokoknya nanti bisa diambil di usia kita pensiun 58 tahun. Anda bayangkan uang yang masuk terus menerus, ya kan? Kemudian diolah. Ini hanya akal-akal Jokowi ngumpulin uang, kemudian pasti dikorupsi. Yakin saja pasti dikorupsi. Ya kan? Kenapa saya bilang begitu? Asabri, Jiwasraya, BPJS, dibajak semua sama Jokowi ini. Jokowi ini kenapa minta uang buruh sekarang? Karena Jokowi sendiri sudah tidak dipercaya lagi di luar negeri, udah utangnya udah kebanyakan, udah over limit, ya kan? Lah itu kan jelas tuh pernyataannya Bu, apalagi ini Menteri Keuangan tuh Bu Sri Mulyani, bahwa surat utang negara ini bagian dari pembiayaan surat utang negara. Artinya pemerintah ini lagi mau cari utangan sama buruh. Buruh bagaimana mau kasih utang, lu jahat sama buruh, bikin undang-undang omnibus law, upah murah, karyawan outsourcing, mudah di PHK. Sekarang minta buruh, sorry ya, enak aja. Oke, Bikin oke. aturan, nyusahin buruh. Sini duit, minta sama buruh. Enak aja, buruh pasti nolak lah. Ya kan nggak mungkin. Makanya hari ini syukur alhamdulillah pengusaha juga dalam hal ini Apindo nyatakan menolak. Jadi baru nih ada isu yang sama nih. Buruh sama pengusaha kompak nih. Jadi demonya bakal gede-gedean ini. Demonya bakal gede-gedean ya. Pasti pengusaha juga ya Iya. udah lu keluarin demo dah. Ya kan? Nah itu. Pabrik Nah kosongin, ini kosongkan iya pabrik. Pak, kosongkan pabrik. Ini bisa ini terciptanya mogok nasional nih. Selain kita minta tuntutan Tapera ini dicabut, Omnibus Law dicabut, sekalian aja minta mundurin Jokowi dari presiden, ya kan? Jadi presiden ini, Jokowi ini sama sekali sudah jadi musuh rakyat Indonesia, sudah tidak layak lagi jadi presiden, ya kan? Nggak layak lagi, sudah tidak layak lagi, nggak tahu otaknya disimpan di mana, dibikin tolol orang semua sama dia, ya kan? Dikit-dikit bikin aturan, dikit-dikit selalu dibungkus dengan hukum, padahal hukum itu dibuat secara ugal-ugalan dan memaksakan kehendak. Orang tidak dia, itu saya bilang tadi. Jadi memang rezim Santolo ini harus segera diakhiri deh, ya kan? Makin tolol bangsa ini dipimpin oleh Jokowi. Kasihan tuh pejabat-pejabat yang profesor doktor ikut-ikutan tolol.
gara-gara dipimpin oleh orang tolol kayak Jokowi ini yang ijazahnya palsu. Nah, pokoknya ini dengar itu kalau lihat kemarin konsolidasi kemarin kami ini udah masing-masing federasi sudah lakukan konsolidasi. Saya kemarin ngumpulin juga tuh anak-anak PPMI di Jawa Barat sama Banten, sama sebagian kecil DKI. Nah, SPSI juga konsolidasi kemarin tuh, RTMM, saya lihat tuh videonya Lem. Kemudian anak Aliansi Buruh Banten, Aliansi Buruh Jawa Barat, ya kan, Gerakan Buruh Jakarta itu lagi konsolidasi semua. Ini belum lagi teman-teman gebrak juga konsolidasi juga tuh. Nah, tinggal mungkin kami berkumpul akan menentukan satu hari, ya kita turun sama-sama. Apalagi ini kan pengusaha juga gondok banget, udah banyak, apalagi pajak dari persoalan dengan biaya cukai, persoalan dengan di pelabuhan, di bandara, order turun karena perang, tambah lagi nih dikasih pajak lagi, bayar lagi 0,5, ya kan? Nah, itu yang bikin meresahkan. Jadi Jokowi ini juga selain tidak dipercaya oleh rakyat, rakyatnya sendiri, juga sudah tidak dipercaya sama investor asing. Kenapa? Investor asing itu bukan orang bodoh. Dia mengamati perkembangan perjalanan politik kita di tanah air. Jokowi ini jangankan undang-undang dilanggar, konstitusi aja dilanggar. Nah, pengusaha itu, investor itu butuh kepastian hukum. Kepastian hukum itu adalah bagaimana supaya hukum itu dapat dihormati oleh para pejabat-pejabat negara Indonesia, ya kan? Tumpul ke atas, tajam ke bawah, itu yang tidak mau. Dan banyak persoalan-persoalan eh, yang di apalagi ini yang saya dengar daripada pengusaha-pengusaha ini, justru malah pejabat-pejabat yang malakin pengusaha. Jadi ini udah stres juga nih pengusaha, karena sudah tidak dipercaya lagi, sudah susah cari utangan, malah janjinya bikin IKN juga harus segera dipenuhi. Akhirnya apa? Nah, buruh lah jadi banjakan. Nah, kita juga nggak bodoh. Banyak sekali rekam jejak Jokowi ini yang sungguh amat sangat kami benci gitu loh. Rejim Jokowi ini banyak sekali apalagi jejak digitalnya yang sama sekali tidak pernah membuat kebijakan yang menguntungkan kita kaum buruh. Maka dengan lahirnya Tapera ini makin bertambah aja daftar panjang kejahatan Jokowi kepada kaum buruh, sehingga buruh ini bukan makin senang sama Jokowi, tapi malah makin benci, makin banyak. Kaum buruh Indonesia saat ini udahlah, Jokowi ini hanya kerjanya menipu rakyat, memeras rakyat, mengintimidasi rakyat, ya kan, menghisap rakyat, sudah tidak ada lagi. Ya, pokoknya Jokowi ini asli udah melanggar konstitusi kita. Jadi harusnya dengan adanya lagi isu baru Tapera ini, harusnya para aktivis, baik itu serikat buruh, toko apa, ayo kita kumpul, udah lenserin aja Jokowi dah. Kalau Jokowi nggak jadi presiden, mungkin negeri ini akan jauh lebih aman, lebih apalagi ini eh, tidak gaduh seperti saat ini. Jadi Baik, itu tadi persoalan yang gajinya yang keblinger itu 43 juta itu, kalau disamakan UMP tertinggi saat ini kan sebenarnya kan dipegang oleh DKI ya. UMP DKI itu kan 5 juta, berarti 8 kali lipat. 8 kali lipat. 8 kali lipat lebih itu gajinya. Itu dasar banget, kurang ajar banget. Giliran buruhnya dikasih murah, dikasih kecil kenaikannya. Nah, udah dikasih kecil kenaikannya, dipaksa mengkonsumsi barang yang mahal. Dia tekor. Memang Jokowi ini nggak pernah pakai otak. Bikin kebijakan itu nggak pernah pakai otak. Tidak ilmiah banget gitu loh. Bahkan cenderung kebijakannya itu bertentangan dengan logika dan sangat tidak ilmiah. Tidak logis bikin kebijakan itu. Mau-maunya aja. Itu makanya inilah kalau apalagi ini rakyat Indonesia ini Jokowi ini adalah sumber malapetaka Republik ini. Ini pelajaran amat berharga, sejarah amat berharga bagi Republik ini. Jadi jangan sembarangan pilih pemimpin, apalagi ijazah palsu begini ya, kita semua dikasih janji-janji palsu aja sama dia. Sama sekali tidak ada yang sangat bertentangan sekali. Bayangkan upahnya dibikin murah, terus kemudian pajak dinaikin, bahan bakar dinaikin, tol dinaikin, sembako dinaikin. Apa kebutuhan-kebutuhan primer Indonesia itu mahal naik. Terus bukannya malah disubsidi, malah dipajakin lagi coba. Emang
mau ngebunuh rakyatnya ini Jokowi ini. Jadi luar biasa memang penzolimannya. Jadi kawan-kawan buruh terus masih ada juga yang dukung-dukung Jokowi itu, saya pikir kita harus waraskan ini rakyat Indonesia yang masih melihat Jokowi ini kayak dewa gitu loh. Sama sekali udahlah, udah ini rezim ini harus segera dihentikan aja. Jangan sampai udah terlalu lama, orang udah muak, udah benci banget sama dia, ya kan? Apalagi kaum buruh itu benar-benar udah diubun-ubun. Jadi tinggal mengulang. Mungkin beberapa apalagi dalam waktu dekat ini mungkin nanti gabungan aliansi itu akan umumkan kapan kita akan aksi besar-besaran, karena seperti yang kawan ketahui di media sosial itu kan beberapa pimpinan-pimpinan buruh kan kemarin udah ngumpul juga tuh kemarin di mana di Trinity itu kan, salah satunya juga membahas semua kebijakan-kebijakan sontolonya Jokowi, apalagi ditambah ini kan, udah makin makin apalagi ini makin makin komplit banget ini eh, kebijakan sontolonya Jokowi terhadap kaum buruh dan rakyat Indonesia. Maka nanti kita akan umumkan dalam waktu dekat lah. Soalnya nanti kita umumkan dan kita libatkan juga teman-teman media untuk menyebarluaskan kapan aksi besar-besaran, dan dalam aksi itu saya harapkan juga pada seluruh Indonesia jangan cuma apalagi ini ngandelin buruh. Artinya buruh ini sebagai salah satu eh, gerakan yang akan melakukan perlawanan ini, jangan biarkan buruh berjuang sendiri gitu loh. Rakyat Indonesia ayo gabung. Karena ini bukan cuma kepentingan kaum buruh, kepentingan seluruh Indonesia sebenarnya. Jokowi kita leserkan itu, insya Allah mudah-mudahan kondisi bangsa ini akan lebih baik lah daripada kemarin-kemarin, gitu kan. Nah, jadi saya harapkan nanti masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi lebih banyak lagi. Jangan cuma nonton aksi-aksi buruh nanti di YouTube di mana, tapi ikut serta melibatkan diri, karena jujur saja buruh ini memperjuangkan kepentingan seluruh Indonesia. Nah, ini dalam kesempatan saya ingin mengajak juga nih para aktivis masyarakat, ya kan, ayo dong bareng-bareng semua kita sama-sama kita lawan kebijakan rejim Jokowi ini yang sudah semakin merugikan rakyat Indonesia. Itu, Bang.